Teman-teman sekalian, ketika saya mencari pusaka, hunting pusaka di berbagai daerah, khususnya di daerah pedesaan-pedesaan maupun di perkotaan, karena tidak bisa kita pungkiri meskipun di perkotaan terkadang itu banyak keris-keris top yang ada. Kenapa seperti itu? Terkadang memang di perkotaan kolektor-kolektor yang sudah tidak ada atau meninggal dunia mewariskan kepada anaknya, karena anaknya ini tidak begitu memahami tentang keris, maka di situ kadang koleksi-koleksi ayahnya itu kadang dijual atau dimaharkan ke orang lain. Terkadang di situ saya banyak menemukan keris-keris top, ya. Keris-keris bagus itu pun banyak. Jadi bukan hanya di desa. Namun secara perbandingan antara kota dan desa, memang kebanyakan sih saya banyak menemukan keris itu di desa-desa. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Kalau kita misalkan ingin memaharkan keris, dalam kata lain budget kita kurang mencukupi begitu, ini ada suatu cara atau inisiatif lah dari saya, yaitu mencari ke desa-desa dengan cara door to door. Dan cuman cara seperti ini memang membutuhkan waktu yang banyak memang. Jadi nggak serta-merta kita langsung ke satu orang itu langsung dapat keris, tidak mungkin. Karena memang harus perlu perjuangan memang teman-teman. Oke sahabat-sahabat sekalian, di kota maupun di desa saya sering kali menemukan keris yang dimana pada sisi ornamen pada kerisnya itu, pada sisi pasikutan kadang hilang. Seperti contohnya ada keris ini teman-teman. Ini sebetulnya sudah lama sekali. Ini sudah lama sekali saya dapatkan, sekitar tahun 2018. Jadi 2 tahunan ini. Ini saya mendapatkan di daerah pelosok Jember, ya. Sebetulnya ini kerisnya bagus ini. Namun sayangnya, bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka. Sayangnya pada bagian gonjonya ini hilang, teman-teman. Nah, ini sering kali kasus seperti ini ditemukan oleh para hunter di berbagai daerah. Gonjo hilang. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa? Apakah hilang begitu saja atau memang sengaja diambil begitu? Menurut penelitian pribadi saya, dan juga suatu konsensus yang sudah disepakati teman-teman perkerisan, dan ini banyak, bukan hanya desas-desus seperti ini, tapi karena memang alasannya kenapa ini bisa hilang. Jawabannya adalah karena gonjo di sini, ya. Gonjo ini digunakan untuk jimat. Digunakan untuk jimat. Ini untuk oleh sebagian orang memang digunakan demikian, terutama oleh para dukun paranormal. Asal muasalnya dari mana anggapan seperti itu? Azimat ini memiliki tuah atau bagaimana? Karena memang teman-teman, ini menjadi fenomena yang betul-betul nyata. Ya, mereka tidak mengindahkan daripada keelokan pada keris tersebut. Padahal keris brojol ini ada keris brojol, teman. Ini sangat bagus sekali ini. Ini sangat bagus sekali. Panjangnya pun sekitar 39 cm dan pamornya pun ini ngebior ini. Akan tetapi saya kebingungan. Ini kalau dimaharkan, meskipun diganti gonjonya ini sangat terlihat, teman-teman. Kalau gonjo gantian itu tetap terlihat gitu. Namun ada satu pertanyaan lagi, Mas, apabila pada satu bentuk keris itu berubah, apakah tuahnya itu akan berubah juga? Belum tentu seperti itu, karena ini berkaitan dengan kemampuan insting orang masing-masing, ya. Jadi ini membutuhkan suatu keahlian tertentu untuk mengetahui khotam atau taksu tersebut, teman-teman.
Jadi seperti ini belum tentu. Dibuat azimat untuk supaya apa begitu? Karena memang keyakinan setiap dukun itu beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa untuk perisai diri, untuk perisai goib. Karena memang dukun itu kan banyak musuhnya secara goib. Jadi saling serang sini, saling serang sana, saling serang situ. Begitu teman-teman sekalian. Itulah penyebab bagaimana kenapa gonjo itu sering hilang ketika kita mendapatkan keris dari kota-kota atau di desa-desa. Ini adalah keris Madura sepuh, berdapur brojol, tangguhnya adalah Sumenep Keraton. Terima kasih teman-teman sekalian.